Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Sore ini kita akan melaksanakan PA wilayah. Dalam PA wilayah pada sore hari ini sebagai tuan rumah yaitu keluarga Penatua Tony Jawa. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Tema PA wilayah pada sore hari ini yaitu bagaimana saya dapat bangkit dari kegagalan. Sebagai bacaan Alkitab diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Baiklah, kita mulai PA ini dengan bangkit berdiri dengan memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja Raja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang kehadirat-Mu, mengucap puji dan syukur karena kasih-Mu. Kami dapat berkumpul malam ini di rumah saudara kami, Penatua Tony dalam rangka PA wilayah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta Luther yang akan menyampaikan firman-Mu dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya. Shalom segenap jemaat Tuhan. Shalom. Kita akan membaca Alkitab kita dan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 akan dibaca oleh Saudari Cia. Ya, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Silakan Saudari Cia akan membacanya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab,
Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ya, terima kasih dari Cia sudah membacakannya untuk kita semua. Ya, tema PA kita adalah bagaimana saya dapat bangkit dari kegagalan. Ya, saudara-saudara, semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Apakah itu kegagalan dalam hal menjaga kesehatan? Ya, jadi ketika dia jatuh sakit, itu tandanya dia gagal menjaga kesehatan. Apakah dalam hal keuangan? Ya, misalkan tiba-tiba dia harus berhutang. Itu berarti dia gagal menjaga keuangannya supaya jangan sampai berhutang. Atau dia gagal dalam pendidikan. Ya, misalkan tidak naik kelas atau ulangannya merah, ya, dapat nilai merah. Atau kegagalan dalam pekerjaan. Ada suatu tugas yang diberikan kepadanya, dia tidak mampu mencapai target. Ya. Kegagalan dalam hubungan dengan sesama. Misalkan dia bertengkar, ya, ribut. Ya. Atau kegagalan dalam hubungan keluarga. Suami istri tidak rukun. Ya, orang tua sama anak tidak rukun. Dan juga kegagalan dalam hubungan dengan Tuhan. Misalkan dia merasa dia itu jauh dari Tuhan. Dia tidak ada kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah kegagalan yang semua kita pasti pernah mengalaminya. Kata orang bijak, sebuah kegagalan dapat menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Nah, inilah yang dialami dalam bacaan kita tadi, seorang nelayan yang bernama Simon Petrus bersama dengan teman-temannya yang juga para nelayan. Dalam cerita tadi, dalam kisah Injil tadi, mereka telah berusaha menangkap ikan sepanjang malam, namun tidak berhasil. Padahal mereka itu adalah nelayan yang cakap, yang tahu betul kondisi danau itu, yaitu Danau Genesaret. Mereka tahu betul danau itu. Tahu cuacanya, tahu kebiasaan ikan-ikan berkumpul di suatu tempat. Tahu betul. Perahu mereka juga pasti masih bagus kondisinya. Demikian pula dengan jala-jalanya. Ya. Saya yakin tidak ada seorang nelayan yang pergi menangkap ikan, kondisi perahunya jelek.
ya, atau jalannya banyak bolongnya, ya. Jadi kalau nangkap ikan, ikannya lolos nanti kan? Nggak ada tuh, nggak ada. Nah, mereka pasti sudah bersungguh-sungguh dalam upaya mereka malam hari itu menangkap ikan. Karena penghasilan mereka ya sangat bergantung pada hasil tangkapan malam itu. Jadi kita bisa bayangkan istri dan anak-anak mereka sudah menunggu nih bahwa nanti papa mereka, suami mereka pulang dari nangkap ikan ada hasilnya. Tapi semuanya itu kecakapan, keahlian, perahu mereka, jalan mereka bagus, cuaca bagus, seperti tidak ada gunanya. Karena kenyataannya mereka tidak bisa menangkap ikan sama sekali. Nol. Ya. Ikannya nol. Yang ditangkap tidak ada. Nah, keesokan harinya saat mereka sedang membersihkan perahu dan jala-jala mereka, karena memang begitulah kebiasaan mereka, datanglah Yesus menghampiri mereka yang letih dan kecewa. Yesus meminjam perahu mereka sejenak untuk mengajar firman Tuhan kepada orang banyak yang mengikutinya. Nah, sesudah mengajar, Yesus lalu meminta Simon Petrus dan teman-temannya untuk kembali menangkap ikan walaupun waktunya tidak tepat. Karena itu sudah pagi hari. Kalau saudara-saudara lihat para nelayan menangkap ikan itu malam hari. Pagi itu pulang, nggak ada tuh pagi baru jalan, nggak ada. Ya. Nah, sementara di pagi hari itu Tuhan Yesus malah menyuruh, ayo nangkap ikan lagi. Jadi malam saja tidak dapat, apalagi pagi hari ya. Jadi kemungkinan gagal itu besar sekali menangkap ikan di pagi hari. Awalnya Simon Petrus agak ragu untuk menangkap ikan. Namun karena Yesus yang perintahkan, maka Petrus mau. Lalu dia mengajak teman-temannya, ayo. Dan hasilnya Alkitab menceritakan sungguh luar biasa. Banyak sekali. Tidak ada seorang pun yang menduga ikan begitu banyak mereka bisa tangkap. Jumlahnya besar. Bahkan kewalahannya lebih banyak dari biasanya. Mereka kewalahan sampai, ayo, tolong. Wah, lalu datang perahu-perahu yang lain menangkap. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian apa yang kita sebut saat yang terbaik dari kita tidak cukup. Jadi, Yesus tidak pernah melakukan mujizat tanpa tujuan. Mujizat dipakainya untuk mengemukakan prinsip-prinsipnya. Kisah ini mengajar kita apa yang harus dilakukan apabila apa yang terbaik dari diri kita ternyata tidak cukup baik, sehingga yang terjadi malah kegagalan. Ya, kita sudah kerahkan segala macam nih, keahlian yang kita punya, pengalaman yang kita punya yang terbaik, gagal. Kadang-kadang kita sudah melakukan upaya yang terbaik, namun hasilnya sangat tidak memadai, bahkan merugikan. Kita sudah berusaha keras hidup rukun dengan pasangan kita, tetapi ternyata masih penuh dengan pertengkaran. Ya, kita sudah sangat bersabar dengan anak-anak kita, namun anak-anak kita tetap menentang kita. Kita sudah berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tetap saja ditegur keras oleh pimpinan. Dan banyak lagi. Kita sudah berusaha memberi yang terbaik, tapi itu nggak cukup ternyata.
Akhirnya, ya kita tergoda untuk, ya udah deh, menyerah saja. Karena nggak ada gunanya kok saya memberi yang terbaik, hasilnya begini. Ya, udah nyerah. Saudara-saudara, kisah ini menggambarkan perbandingan di antara dua tangkapan. Ya, tangkapan pertama malam hari, waktunya pas, mereka justru tidak berhasil. Tangkapan kedua, waktunya pagi hari, waktunya tidak cocok, tetapi atas perintah Yesus, mereka justru berhasil. Nah, apa yang membuatnya berbeda? Padahal lokasinya sama, ya. Danau Genesaretnya sama tuh. Yang pertama, perlu kita ingat bahwa Tuhan Allah kita tidak berminat, tidak menghendaki melihat kita ini anak-anaknya gagal. Tidak, Tuhan tidak pernah merancangkan hidup kita ini gagal, ya. Seperti kita lah para orang tua, ya. Ibu Ani, juga Pak Tony yang ada di lokasi pekerjaan. Kita sebagai orang tua, tidak ada kan yang menginginkan anak-anak kita gagal, ya kan Bu? Tidak ada. Demikian juga dengan Tuhan Allah kita, Bapa kita di sorga. Tuhan tidak menginginkan kita gagal. Nah, jika demikian, ada 4 hal yang perlu kita lakukan jika kita ingin bangkit dari kegagalan yang kita alami. Nah, yang pertama, hadirat Allah yang khusus dalam hidup kita. Nah, mari kita baca Injil Lukas pasal 5 ayat 3. Sekarang dibaca oleh saudara Kristo. Lukas 5 ayat 3. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Iya. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahunya Simon. Ya. Jadi Yesus berada di dalam perahu bersama murid-muridnya. Kehadiran Yesus menghasilkan perbedaan yang besar. Kalau begitu apa? Kalau begitu kita harus mengundang Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Itulah titik awalnya. Ya, keberhasilan hidup kita bergantung pada apakah kita mengundang Kristus ada dalam hidup kita. Yaitu ada dalam rumah tangga, ada dalam pekerjaan, ya, ada dalam usaha, ada dalam seluruh segi kehidupan kita. Bagi Simon Petrus dan teman-temannya, perahu adalah sumber mata pencahariannya. Petrus menyerahkan perahunya kepada Yesus untuk digunakan mengabarkan Injil. Kristus memakai bisnisnya Petrus sebagai mimbar pelayanan. Nah, apakah bisnis atau usaha atau pekerjaan kita atau keluarga kita sudah serahkan pada Yesus? Nah, ini pertanyaannya. Ya, apakah kita sudah serahkan pada Yesus? Terlalu sering kita memisahkan, ya, hal yang sekuler, yaitu bisnis, ya, pekerjaan kita, usaha kita pisahkan dengan yang rohani. Kita dengan sengaja memisahkan Allah dengan bisnis atau pekerjaan kita. Padahal hal ini justru mencegah Allah memberkati bisnis atau pekerjaan kita. Jika kita hanya memberikan sebagian dari hidup kita kepada Allah, maka hanya sebagian itu saja yang diberkati olehnya. Tapi kalau kita serahkan semua, ya semuanya Tuhan berkati. Ya,
Jadi ketika Petrus menjadikan Yesus sebagai mitranya dalam bisnisnya atau pekerjaannya, maka kekhawatiran akan kegagalan segera lenyap. Hasilnya luar biasa. Ikannya jauh lebih banyak daripada yang pernah mereka tangkap. Nah, namun saudara-saudara, urutannya jangan terbalik. Ya, perhatikan, urutannya jangan terbalik. Pertama, Petrus memakai perahunya untuk tujuan-tujuan Kristus. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan berkhotbah. Setelah Yesus memakai perahunya untuk tujuannya, maka berikutnya Kristus mengurus kebutuhan Petrus. Nah, dalam hal ini janji Allah terpenuhi. Saudara-saudara ingat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ya. Pak Daud, Matius 6 ayat 33 di situ tertulis bagaimana? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Apa yang kita butuhkan ditambahkan, dicukupkan. Jadi kita nggak akan pernah kekurangan. Ya, kita nggak akan pernah gagal segagal-gagalnya. Kalaupun gagal, sedikit. Tidak sampai kita jatuh tergeletak. Ya, seperti lagu dalam Mazmur kan ya. Sebab Tuhan menopang tangannya, kita tidak akan jatuh tergeletak. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bekerja sama dengan rencana Allah. Nah, silahkan sekarang yang membaca Eci. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Iya. Jadi, kali kedua pergi menjala, Yesus mengarahkan mereka. Mereka taat pada arahan Yesus. Yesus memberitahu ke arah mana mereka harus menjala. Ya, Yesus bilang, "Ayo bertolaklah lebih jauh, lebih dalam lagi." Jadi, jika Yesus menuntun hidup kita, kita tidak akan gagal. Syaratnya kita mau bekerja sama dengan Allah sesuai dengan arahannya. Reaksi Petrus sungguh indah. Ia tidak membantah, apalagi menolak dengan keras. Ia tidak menunjukkan bahwa dia itu lebih ahli daripada Yesus. Ia tidak merendahkan Yesus yang kemungkinan besar memang tidak punya pengalaman sama sekali dalam hal menangkap ikan. Kan Yesus selama ini jadi tukang kayu, belajar dari ayahnya yang tukang kayu. Petrus dan temannya sebenarnya amat letih. Namun ia tidak membesar-besarkan keletihannya sebagai alasan untuk tidak mematuhi perintah Yesus. Ia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ia dan temannya pergi ke wilayah danau yang lebih dalam. Karena disitulah Tuhan Yesus tahu ada banyak ikan. Jadi, saudara-saudara, rencana Allah dalam hidup kita adalah rencana yang baik. Tidak pernah rencana yang membawa kegagalan. Ya, itu kan ada di kitab Nabi Yeremia pasal 29. Nah, sekarang poin 3. Harapkan Allah untuk bertindak. Nah, silakan Ibu Ani. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Iya. Pada usaha menjala yang kedua, mereka bertindak
berdasarkan janji-janji Allah atas mereka. Mereka percaya bahwa Allah akan menyediakan ikannya. Mereka mengharapkan Allah lah yang bertindak dan menepati janjinya. Jadi saudara-saudara, untuk bangkit dari kegagalan, kita harus mengantisipasi janji Allah dalam hidup kita. Di dalam janji Allah, berharaplah akan hal-hal yang luar biasa. Ya, jadi janji Allah itu tidak pernah yang remeh-remeh, ya. Selalu yang luar biasa. Jadi berharaplah akan hal yang luar biasa terjadi. Nah, poin yang keempat, yang terakhir, cobalah lagi bersama Yesus. Bagaimana kisah ini berkaitan dengan hidup kita? Apa relevansinya dengan hidup kita? Mungkin kita merasa seperti Petrus dan teman-temannya sebelum Yesus datang. Kita mengatakan, kami sudah bekerja sepanjang malam, namun kami tidak mendapatkan seekor pun, Tuhan. Kami telah bekerja banting tulang, berusaha kemana-mana, tapi nggak berhasil, Tuhan. Apakah hal ini juga menggambarkan sikap kita, sikap dalam hidup pernikahan? Ya, mungkin kita sebagai suami dan istri pernah berkata, saya sebagai suami atau saya sebagai istri sudah berusaha, Tuhan, tapi kok masih begini rumah tangga kami, atau juga pekerjaan, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kok masih begini juga. Juga dalam pelayanan kita dalam jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita, kita pasti pernah merasa belum ada kemajuan apapun, sehingga kita berkata kepada diri sendiri, ya kalau gitu apa gunanya? Apa gunanya? Mengapa saya harus terus mencoba? Yang kemarin gak berhasil kok, yang kemarin gagal. Mengapa harus berusaha lagi? Bukankah saatnya sekarang ini berhenti berusaha? Ya, pasti itu pernah ada dalam pikiran kita. Hanya karena kita belum memecahkan persoalan kita, bukan berarti tidak ada solusi bagi masalah kita. Lewat kegagalan kita, seringkali lewat kegagalan itulah kita memperoleh pelajaran-pelajaran yang menolong kita untuk nantinya berhasil. Pesan Allah untuk kita adalah jangan pernah menyerah. Cobalah lagi, tetapi kali ini lakukan bersama Yesus. Undang Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita. Keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, hidup bermasyarakat. Undang Yesus masuk di dalamnya. Maka kalau itu terjadi, Tuhan Yesus akan membuat semuanya berbeda. Dan kita akan takjub. Ya, kita akan terheran-heran. Wah, luar biasa. Nah, itulah saudara jemaat Tuhan, bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Kami berharap saudara-saudara bersama dengan kami di ruangan ini dapat mengerti apa yang menjadi bahan PA kita hari ini berdasarkan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya, apakah ada yang belum dimengerti dari bahan ini? Sangat jelas ya. Baik, sekarang kita masuk dalam pertanyaan. Nah. Oh, sebelumnya, silakan Ibu Ani mau bertanya. Kalau kita mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya, itu berarti
kita mengundang dalam bentuk doa atau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus beritakan kepada kita gitu. Ya, tentu yang pertama ialah dalam bentuk doa. Ya, karena di dalam doa lah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Jadi dalam doa kita katakan aja sederhana, Tuhan, masuklah dalam seluruh kehidupan kami. Sederhana aja. Ya. Dan ketika kalimat itu kita ucapkan, pasti Tuhan Yesus masuk. Ya, pasti. Ya, pertanyaan yang sangat baik. Oke, ada 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua orang penatua. Baik, pertanyaan pertama akan dibaca dan dijawab oleh penatua Daud. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan memang utamanya diberikan kepada penatua, tapi kalau misalkan nanti Bu Ani, Cici dan Kristo mungkin mau nambahkan, Ya, silakan saja. silakan Ya. Eci, Cia, dan Kristo. Ya. Ya. Pertanyaan pertama, berapa kalikah saudara pernah mengalami kegagalan? Ya. Tidak terhitung, Pak. Tidak terhitung ya. Iya. Tidak terhitung ya. Iya. Ya. Ya, apalagi di dalam tadi di bahan disampaikan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, Ya. hubungan dengan Keuangan, keuangan terutama, Ya. terus sama masyarakat di sekitar kita, terus sekarang yang 4 tahun saya jalanin ini di dalam pelayanan, Ya. tidak terhitung, Pak. Tidak terhitung. Ya. Banyak. Gimana, Pak remaja? Kristo, sama Cici yang banyak ya? banyak kegagalan, tapi Ya. terkadang dari kegagalan itu kita ingin kita menyadari bahwa itu pembelajaran untuk ke depan kita menjadi Pembelajaran. lebih baik. Tapi terkadang ke depan ada lagi kegagalan, Ya. ada lagi Iya, ada kegagalan. lagi ya. Nah, jadi walaupun di dalam doa kita sudah menyerahkan semua kepada Tuhan, kita mengundang Tuhan lagi dalam kehidupan Ya. kita, tapi kegagalan itu ada lagi. Kadang-kadang kan kita mikir kok kita udah begini, udah Tuhan, tapi kok belum ada. Ya. Mungkin itu kadang-kadang timbul dalam Ya, pikiran. memang betul, kebanyakan dan saya rasakan sendiri gitu. Misalkan sudah kita perbaiki, nanti Masih tetap ada aja lagi. masih Ada. ada lagi. Tapi saya berpikir mungkin belum Belum ada Tuhan waktunya waktunya yang mungkin. tepat bagi Tuhan Iya. itu berhasil seperti itu, Pak. Iya. Yang penting itu tadi ya. Jangan menyerah Iya. Ya. Jangan pernah menyerah. dan jangan putus asa, Iya. mencoba terus. Jangan pernah menyerah. Kasih Tuhan Tapi menunjukkan. ada juga sih Pak, kalau misalnya terus menerus sering gitu ya, Iya. sudah kita lakukan yang terbaik, tapi masih aja ini kita lakukan ini masih begini, ini harus gimana ya Tuhan gitu. Kan ada lagunya Bu ya. Jangan lelah. Apa tuh? Bekerja di ladangnya Tuhan. Ya. Jawaban doa itu kan ada yang langsung dijawab, Iya, ada yang nggak didengar, Betul. ada yang dijawabnya tepat pada waktunya. Iya. Mungkin mudah-mudahan tepat pada waktunya. Ada yang langsung dijawab sekarang, ada yang ditunda, ada yang memang tidak. Iya. Nah, itu tinggal kepekaan kita ya. Yang mana nih? Kayaknya kalau yang nggak dijawab nih kayaknya kita yang salah. Salah. Tapi yang pasti jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Baik, yang nomor 2, Ibu Penatua Tiana Butar-Butar. Pertanyaan kedua, umumnya dalam hal apa kita mengalami kegagalan? Umumnya, Ya, umumnya. yang Ibu alami bagaimana, Bu? Yang tadi Bapak sebutkan itu dari segi kesehatan. Kesehatan ya. Ya, itu udah aku alamin sih. Memang pertama dari diri kita sendiri juga pola makan, Pola makan, pola hidup ya. gaya hidup kita yang tidak Gaya baik, hidup. gitu ya. Jadi terlena. Jadi penyakit itu datangnya memang bukan saat itu. Ya, seperti salah makan pada saat itu, nanti ada beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun. Perlahan-lahan ya. Jadi penyakit itu sebenarnya kita sendiri sih yang membuatnya tanpa disadari. Ya.
Yang kedua keuangan sudah pasti. Ya. Iya ya. Keuangan. Sudah atur sekian mau belanja, jebol. Jebol. Ya itu pastilah. Apalagi uang belanja kurangnya Bu. Iya. Gimana gitu. Ini Kan sekarang- pengeluaran tak terduganya itu yang Iya. bahaya itu. Kan katanya cabai sekarang, Sudah 10 waduh, itu cabai tuh ya. Makanya jangan pernah buang cabai tuh walaupun cuma satu itu ya. Padahal kita dikasih uang belanja itu kan contohnya 100.000 cabai aja dia berapa satu orang Iya. seperempatnya gitu kan. Iya, Sudah melebihi dari target. sudah. Terus pendidikan bisa aja ya, pendidikan misalnya kok aku nggak naik terus sih gitu. Kadang-kadang kan kita stres tidak mau berjuang, aku orang lain bisa kok aku enggak gitu. Iya. Nah, tadi itu dia menyerah sendiri. Iya. Terus masalah pekerjaan, kalau udah pasti banget buat aku, udah pasti banget masalah pekerjaan. Karena apa? Karena lingkungan kita ya Pak, apalagi kami dari sekian puluh cuma 2 orang Kristen. Kita melakukan ini, oh bukan begini, ini mau gagal, harus gini. Aduh, gimana ceritanya gitu. Iya. Harusnya gimana gitu. Terus hubungan dengan sesama, sama teman, bisa. Kita kira dia itu teman kita baik, Iya. nah, enggak. Tiba-tiba dia tersinggung mungkin ya. Iya. Perasaan waktu itu kalimat begini nggak tersinggung. Kenapa kali ini tersinggung gitu ya? Gitu. Ini bingung juga sih. Terus hubungan dalam keluarga itu juga bisa antara suami dan anak dan orang tua. Ya. Dan hubungan dengan Tuhan itu sudah pasti banget. Kadang-kala hubungan kita dengan Tuhan itu terburu-buru, mau berdoa terburu-buru gitu. Kadang-kala kita mau ada apa gitu. Jadi aku ngalamin sendiri sih masalah ini ya, tapi ya itulah. Jadi misalkan terburu-buru itu, misalkan mau berangkat kerja, cepat-cepat doanya, Iya. gitu ya. Niatnya Pak, tadinya mau ini dengan ada sesuatu nih. Ibu mau gitu. Jadi udah jam sekian. Otomatis kan, berdoanya juga takut nanti telat. Terburu-buru, iya. Bisa jadi. Jadi makanya tadi kan ada doa yang diterima saat itu, ada yang ditunda, ada yang Tidak. Nah itu bisa jadi. Iya. Mungkin hanya itu. Iya. Wah, sangat luas ya, sangat luas apa pengalaman Ibu Penatua Tiana bahwa memang kegagalan kita itu ternyata dari seluruh segi kehidupan kita ya, dari seluruh segi. Tidak ada yang tidak mengalami kegagalan. ya, tidak ada yang bebas dari kegagalan. Tidak ada. Ya, Kesuksesan seseorang itu karena dia gagal. karena dia pernah mengalami kegagalan. Dan bisa mengatasinya, Bisa bisa memperbaikinya. Iya, betul. Kalau kita kan enggak, kalau udah gagal, ya udah deh, gitu. Kadang-kadang kita kan juga menyerah deh. Menyerah. Baik, pertanyaan nomor 3 akan dibaca dan dijawab oleh Pertanyaan nomor 3, bagaimana umumnya orang memandang tentang kegagalan apa? Bisa disebutin sama Diana. Kebanyakan dari kita merasa menyerah gitu. menyerah saja udahlah. Iya, Ah, seperti yang tadi Pak Pendeta sampaikan, sudah bekerja keras, sudah berusaha sebaik mungkin gitu, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. ya. Sementara kita melupakan campur tangan Tuhan di dalam setiap kegagalan yang kita alami. Ya. Justru kita mengedepankan yaitu tadi Kecakapan, iya. iya, Kita keahlian dan keahlian. kemampuan kita, Iya. makanya kita kecewa gitu. Kecewa. Iya, Kita merasa sudah semua kita kerahkan ya Bu ya, tapi kok masih gagal juga ya. saya pernah ngalamin itu dan lama hilang. Lama hilangnya Lama maksudnya move on-nya. Oh. Karena kecewanya terlalu berat ya, Terlalu terlalu dalam. dalam. Sehingga untuk mau bangkit itu kayaknya Dan sekarang kalau misalnya saya lihat ke belakang lagi, jadi kayak ingat lagi. Adalah saya ke depan terus. jalan terus saja. Mungkin ada rencana Tuhan yang bagus di depan sana. Iya, pasti itu, pasti.
kegagalan itu berteman juga pernah gagal kan gitu kan. Kita menganggap kita teman dekat sama dia, padahal dia memfitnah kita di belakang kadang-kadang gitu. Dan itu pembelajaran kita bagaimana kita mencari teman yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi dari situ, namun dari kegagalan-kegagalan itu jadinya kita bisa belajar untuk nggak terulang lagi kegagalan yang sama. Gimana? Kristo, Cia, Eci memandang kegagalan ini sebagai apa? Sebagai kehancuran atau langkah awal untuk semakin maju? Mungkin Kristo dulu. Langkah awal semakin maju sih, Pak. Langkah awal semakin maju ya. Cia? Motivasi buat aku. Semakin termotivasi untuk lebih belajar lagi ya. Eci? Langkah awal untuk menuju keberhasilan. Wah, ini kalau semua remaja anak-anak Tuhan seperti ini, wah top deh. Negeri kita top, maju. Nggak ada yang mudah putus Nggak asa. ada, Iya. ya, Semangat. pasti berhasil. Jualnya tinggi. Ya, pasti berhasil. Ya. Ada nggak orang yang memandang kegagalan? Ini kan masih pertanyaan nomor 3. Dia memandang kegagalan sebagai Tuhan yang gagal. Saya Ada nggak? ada. Pak. Tapi saya puji Tuhan, selama ini saya ngadep kegagalan itu saya nggak pernah nyalakan Tuhan karena saya tahu pasti itu kesalahannya dari saya. Iya. Karena kalau dalam doa, ya saya minta maaf dulu karena ini kesalahan dari saya. Iya. Dan ke depan saya serahkan sama Tuhan untuk memimpin Iya. saya dalam ya pelanggan saya itu. Iya. Tapi ada. Ada ya. Ada. Jadi kita merasa, wah Tuhan nih yang gagal nih. Ya. Kenapa Tuhannya saya udah berdoa jadi kok ngasihnya nggak ada Iya. bentuknya masih ini. Kok Tuhan jawab benar sama saya itu ada. Iya. Gitu. Tapi pada akhirnya setelah kita jalani, kita menyadari sayalah. Ya. Iya. Sayalah atau kitalah yang ternyata gagal. Terkadang ada teman yang ngomong itu, saya bilang nggak boleh gitu. Tuhan nggak salah, yang salah ya kita karena kita nggak bisa mengelola diri kita sendiri Iya. menjadi manusia yang lebih baik. Iya. Kalau melihat kegagalan itu datang dari kita. Iya. Nggak ada Tuhan itu kan nggak bisa disalahkan. Iya. Ya, Tuhan Allah kita itu bukan Tuhan yang senang dengan kegagalan kita ya. Dia kan pasti mau Selalu. yang terbaik. Iya. Allah kita itu tidak senang menertawai kegagalan kita. Bukan. Dia bukan Allah yang seperti itu ya. Iya. Ya. Jadi salah kalau kita dalam kegagalan kita berkata Tuhanlah yang gagal. Itu salah besar. Tetap kitalah yang gagal mematuhi. Baik, pertanyaan nomor 4. Silakan Ibu Tiana menjawabnya secara garis besarnya saja. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan 4 hal agar kita dapat bangkit dari kegagalan. Ya. Tadi udah Bapak jelaskan satu persatu Ya. 4 hal agar kita bisa bangkit. Yang pertama, hadirat Allah yang khusus dalam hidup kita. apa maksudnya itu Bu? Hadirat Allah yang khusus dalam hidup kita. Kita harus selalu mengundang Tuhan Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Iya. Itulah titik awalnya keberhasilan hidup kita. Bergantung pada apakah kita mengundang Kristus ada dalam hidup kita. Iya. Jadi poin pertama ini undang Tuhan dalam perahu kehidupan kita. Ya. Yang kedua Bu. Yang kedua, bekerja sama dengan rencana Allah. Jika Yesus menuntun hidup kita, tidak akan gagal. Syaratnya, kita mau bekerja sama dengan Allah sesuai dengan arahan. Kerja sama dengan Tuhan ya. Jadi bukan menyerahkan pada Tuhan lalu bilang Tuhan saja yang kerja, saya tidur gitu ya. Tetap kita juga bekerja. Kita berjuang lagi, tapi kali ini bersama dengan Tuhan, ya. Ya, yang ketiga, Bu. 3. Harapkan Allah untuk bertindak. Allah lah yang bertindak
dan menepati janjinya untuk bangkit dari kegagalan. Kita harus mengantisipasi janji Allah dalam hidup kita. Di dalam janji Allah, berharaplah akan hasil yang luar biasa. Iya, jadi kita menaruh pengharapan kita pada janji Allah yang luar biasa. Ya, karena kan kita sekarang sudah bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Baik, yang keempat, yang terakhir. Coba lagi bersama Yesus. Iya. Dalam memecahkan persoalan kita, bukan berarti tidak ada solusi bagi masalah kita. Lewat kegagalan, kita sering memperoleh pelajaran-pelajaran yang menolong kita untuk berhasil. Pesan Allah untuk kita adalah, jangan pernah menyerah. Coba lagi, tetapi kali ini lakukan bersama Yesus dalam perahu hidup kita. Tuhan Yesus akan membuat semuanya berbeda. Iya. Coba lagi terus bersama Tuhan, pasti hasilnya luar biasa berbeda. Ya, bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Ya, jadi benar ya. Semua kita pernah gagal, tetapi jangan menyerah, bangkit dari kegagalan, bangkitlah bersama Yesus, harapkan janji-janjinya berlaku dalam hidup kita, karena bersama Yesus, tadi lagu kita ya, lagu yang pertama tadi ya, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Ya, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah siapa? Masalahmu, ya, masalah saya, masalah kita semua. Ya, bersama Yesus. Baiklah, saudara jemaat Tuhan, kami berharap pemahaman Alkitab kita malam hari ini sungguh membuat kita menjadi orang yang selalu terus berjuang, terus berupaya, jangan pernah menyerah, karena bersama Tuhan pasti berbeda hasilnya. Saya kembalikan ke Ibu Penatua Tiana. Sebelum kita akhiri PA wilayah saat ini, kita akan menyanyikan NKB 188. Tiap langkah. Ya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah bayunya menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab kita dengan sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia.
berkembang itu nyatanya hingga sekali aku tiba di rumah Sorga yang Bapa. Ya, mari kita akhiri dengan berdiri. Kita menaikkan doa penutup. Bapa kami dalam sorga, terima kasih bersama dengan keluarga Bapak Penatua Tony Pekujawang. Kami merasakan hadirat Tuhan sepanjang ibadah pemahaman Alkitab sore menjelang malam ini. Berkati keluarga Bapak Penatua Tony Pekujawang yang saat ini Bapak sedang menekuni pekerjaannya. Tuhan anugerahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan berkati Ibu Ani sebagai istri dan ibu rumah tangga. Anugerahkan juga kesehatan, sukacita, kesabaran, ketekunan, dan hikmat dalam mengatur rumah tangga. Berkati ketiga putra dan putrinya, Umbu, Kristo, Cia, dan Eci, supaya mereka semua boleh berhasil, baik di dalam pekerjaan maupun dalam kuliah dan sekolah. Sehingga ketiga putra dan putri keluarga Bapak Penatua Tony semuanya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami tetap di dalam damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan bangkitkan mereka, supaya mereka terus berusaha meraih keberhasilan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara jemaat Tuhan, ibadah pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan di persekutuan rumah tangga. Shalom.